بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menyebutkan dalam kitab Al-Jami' Al-Ibadatillahi Wahdah, ibadah yang ke-11, ya, macam ibadah yang ke-11 adalah al-inabah. Al-inabah artinya al-inabatu ilallah warruju'u ilallah, kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inabah adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu adalah inabah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah kepadanya. Maka inabah itu termasuk salah satu bentuk ibadah dan artinya kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inabah serta taubat itu memiliki makna yang sama. Seseorang yang kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika seseorang bertaubat, maka dia bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan. Sedangkan inabah, seseorang yang kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan fi'lul awamir, dengan dia melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah tabaraka wa ta'ala memuji para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in karena mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita agar mengikuti mereka. Allah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, orang-orang yang rujuk kepadaku dengan fi'lul awamir dan tarkun nawahi. Para ulama menyebutkan bahawa yang dimaksudkan man anaba ilayya di dalam ayat ini, mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, karena mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ke-12 beliau mengatakan wal mahabbah. Di antara bentuk ibadah adalah al-mahabbah, rasa cinta. Ya, maka kecintaan merupakan ibadah. Dan al-mahabbah ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam ibadah. Ya, al-mahabbah memiliki kedudukan yang tinggi dalam ibadah, bahkan dia adalah rukun ibadah. Rukun ibadah adalah al-mahabbah, kemudian al-khawf, kemudian ar-raja. Mahabbah itu terbagi menjadi dua. Pertama, mahabbatun ibadah. Mahabbah yang berupa atau yang bentuknya ibadah. Mahabbah yang dia adalah ibadah. Mahabbah ibadah adalah
mahabbah yang disertai atau rasa cinta yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan terhadap apa yang dia cintai. Maka mahabbah yang seperti ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kecintaan ini hanya diberikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mahabbah atau kecintaan yang mengandung al-khudu', ketundukan, wa ta'zim, dan pengagungan. Maka seseorang yang mencintai orang lain dengan kecintaan yang seperti ini, kecintaan yang mengandung al-khudu' wa ta'zim, ya, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Mencintai seseorang disertai dengan az-zullu wal khudu' wa ta'zim, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang tabi'i, yang biasa. Ya, seperti seseorang yang mencintai hartanya, mencintai kedua orang tuanya, mencintai anak istrinya, maka ini mahabbah yang tabi'iyah, yang tidak mengapa seseorang untuk memiliki rasa cinta seperti ini kepada makhluk. Adapun mahabbah yang disertai dengan ta'zim, disertai dengan khudu', ketundukan dan pengagungan, maka ini hanya diberikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hendaknya seorang mukmin senantiasa mendahulukan kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala melebihi kecintaannya kepada dirinya, ya, kepada hartanya, kepada keluarganya, dan kepada manusia seluruhnya. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan bahwa thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di antaranya ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai, ya, melebihi yang kecintaannya kepada yang lain. Dan kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini harus kita buktikan. Jadi dia bukan sekedar ucapan-ucapan bahwa dia mencintai Allah. Seseorang mencintai Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan cinta kepada kalian. Maka bukti kecintaan seseorang kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini turun berkaitan dengan Nasara Najran, kaum Nasrani dari Najran yang mereka datang kepada Nabi SAW dan mereka katakan bahwa kami mengkultuskan ataupun mengagungkan Isa bin Maryam karena kecintaan kami kepada Allah. Karena Allah mencintai Isa bin Maryam, maka kami mencintainya, kami mengagungkannya. Bahkan mereka menyembahnya dari selain Allah. Maka turunlah ayat ini, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Maka mahabbatullah bukan hanya slogan saja, bukan hanya teriakan-teriakan saja, tapi harus dibuktikan dengan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan laisa syanu
an tuhibballah. Laisa asy-sya'nu an tuhibballah, innama asy-sya'n an yuhibbakallah. Laisa asy-sya'nu an tuhib wa innama asy-sya'nu an tuhab. Jadi yang dianggap itu bukan engkau mencintai Allah, tetapi yang dianggap ketika Allah tabaraka wa ta'ala mencintaimu. Allah tabaraka wa ta'ala mencintaimu. Bagaimana agar kita bisa meraih kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala? Allah berfirman, fattabi'uni, dengan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ittiba', dengan berjalan di atas jalan beliau, beribadah sesuai dengan apa yang beliau contohkan, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-13, wal khasyah. Di antara bentuk ibadah adalah al khasyah. Khasyah itu sama rasa takut. Jadi dalam bahasa Arab itu ada al khauf, ada khasyah, dan ada ar-rahbah. Al-khawf tadi sudah kita bahas ya pada pertemuan yang sebelumnya. Sedangkan al-khasyah adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu terhadap apa yang ditakuti. Jadi rasa takut yang dibangun di atas ilmu terhadap apa yang ditakutinya. Oleh kerana itu Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah para ulama. Di sini Allah menyebutkan innama yakhshallah. Hanya saja yang takut kepada Allah. Al-khasyah, al-khawf, al-mabni 'ala al-ilmi. Rasa takut yang dibangun di atas ilmu, dan para ulama mereka takut kepada Allah karena ilmu mereka, karena pengetahuan mereka tentang Allah Rabbul Alamin, sehingga mereka takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka khasyah ini ibadah. Tidak boleh takut khasyah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah engkau takut kepada mereka, tetapi hendaknya kalian takut kepadaku. Kalian takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka siapa yang memberikan khasyah, rasa takut yang bentuknya seperti ini kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini al-muallif rahimahullah menyebutkan ada khauf. Khauf adalah rasa takut terhadap sesuatu yang diyakini sesuatu itu akan memberikan bahaya. Sedangkan al-khasyah adalah rasa takut yang diiringi dengan ilmu. Ya, rasa takut yang diiringi dengan ilmu. Ada satu lagi ar-rahbah. Ar-rahbah adalah rasa takut yang menjadikan seseorang lari dari apa yang ditakutinya tersebut. Ya, ar-rahbah adalah rasa takut yang menjadikan dirinya menjauhi atau lari dari apa yang ditakutinya. Dan tiga macam khauf ini, al-khauf, al-khasyah, dan ar-rahbah, itu ibadah dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan khauf atau khasyah ataupun rahbah kepada selain Allah, dia takut dengan takut yang ada pengagungannya, ada kecintaannya, dia takut kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan engkau takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Dan ini merupakan a'mal qalbiyah, baik khauf
ya, ataupun al-khasyah, ataupun ar-rahbah, dan ibadah-ibadah yang kita sebutkan ini merupakan a'mal al-qalbiyah, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati kita, dan semua ibadah-ibadah tersebut mutlak hak Allah tabaraka wa ta'ala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Faman sarafa minha, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Siapa yang memberikan salah satu dari bentuk ibadah itu kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia telah berbuat syirik dan dia telah kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.